Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Dewi. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas lanjutan soal untuk persiapan ujian sekolah kalian. Pada minggu kemarin sudah sampai nomor 10, kita lanjutkan untuk nomor 11. Untuk nomor 11 kali ini materinya adalah program linier, turunan fungsi dan limit. Untuk diperhatikan untuk kalian semua, walaupun tetap berada di rumah dengan pembelajaran daring, dimohon dengan sangat kalian untuk tetap belajar karena kelas 3 nantinya masih ada ujian untuk sekolah. Jangan lupa ujian ini nanti menentukan kalian bisa lulus atau tidaknya dengan nilai yang kalian inginkan. Kalian mau nilai memuaskan atau tidak memuaskan. Baik, kita lanjutkan saja untuk nomor 11. Materi nomor 11 ini adalah program linier. Jadi caranya berkaitan atau ada sangkutannya dengan yang minggu lalu. Diperhatikan, daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum dari fungsi objektif f x, y y itu adalah sebuah titik. Yang namanya titik itu adalah x, y sama dengan 5x plus 2y adalah, diperhatikan gambarnya. Cukup mudah untuk ada gambarnya seperti ini. Jadi kalian tinggal menentukan titik-titik yang berada pada sekitar atau yang paling dekat dengan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah yang diarsir. Oke, diperhatikan menentukan titik-titiknya karena di situ ada 3 garis. Maka yang pertama kita tentukan dulu persamaan garisnya. Diperhatikan ada titik potong di situ. Jadi kita tentukan dulu persamaan garisnya ya. Persamaan garis yang pertama dilihat yang berwarna hijau. Di situ yang berwarna hijau x adalah melewati atau memotong di angka 2, di titik 2 dengan y-nya adalah 5. Untuk membuat persamaan garisnya cukup mudah, kita cukup membalikan saja. X-nya 2, Y-nya 5, maka dibalik. Kalau membuat persamaan garisnya dibalik. Baliknya seperti apa? Yang awalnya X menjadi miliknya Y, yang awalnya Y menjadi miliknya X. Diperhatikan? Ya, situ titiknya adalah 2,0 karena berada di garis X, maka titiknya adalah 2,0, dia tidak punya Y. Kalau berada di garis Y, maka dia tidak punya X, maka X-nya adalah 0,5. Maka persamaannya yang tadi saya bilang ya, X punyanya Y, Y punyanya X, dibolak-balik. Maka yang awalnya Y-nya 5 di sini adalah X-nya 5, 5X plus, ingat tandanya selalu tambah, tidak usah dikurangi. Maka 5x plus 2y sama dengan 10. 10 dapat dari 5 dikalikan 2. Cukup mudah. Garis yang kedua diperhatikan dengan merah. Warna merah itu masih sama, y-nya sama-sama 5, x-nya yang berbeda. X-nya adalah 6. Maka titiknya adalah 6,0 dan 0,5. Maka persamaannya adalah 5x plus 6y sama dengan 30. 30 dapat dari 5 dikali 6. Garis yang ketiga warnanya ungu. Karena dia tidak memotong 2 garis, hanya memotong 1 garis saja di sumbu Y, maka persamaannya hanya Y sama dengan 4. Ingat, karena sejajar sumbu X dan memotong sumbu Y, maka garisnya Y sama dengan 4. Mudah, tidak usah ada X-nya, tidak usah ada Y-nya, hanya Y sama dengan 4 saja. Setelah itu kita menentukan titik-titik yang terdekat dengan himpunan penyelesaiannya atau titik-titik yang terdekat dengan yang diarsir. Diperhatikan titik yang pertama di situ. Di situ lihat ya, di situ ada X-nya 2 di titik X2, hanya satu saja, dia di garis X-nya 2, maka nah titiknya adalah 2,0. Bisa ya?
Titik yang kedua, diperhatikan titik yang kedua berada di sumbu X dengan angka 6, maka titiknya adalah 6,0. Karena berada di sumbu X, dia tidak punya Y. Sekali lagi, kalau dia berada di sumbu X, dia tidak punya Y. Sebaliknya, kalau dia berada di sumbu Y, maka dia tidak punya X. Lanjut, titik yang keempat, di situ ada dua garis. Garis yang pertama adalah tadi dengan X-nya 2 dan Y-nya 5. Dan garis yang kedua adalah sejajar sumbu X dengan Y sama dengan 4. Maka kita mencari titik potongnya. Tadi garis yang pertama, kalian lihat yang sebelumnya, 5X plus 2Y sama dengan 10. Dan garis yang kedua adalah Y sama dengan 4. Maka persamaan garisnya kita substitusikan ya, mencari titik potong kita substitusikan karena ketemu Y-nya sama dengan 4, maka untuk persamaan 5X plus 2Y sama dengan 10, yang punya Y ganti dengan angka 4. Maka diperhatikan di situ 5X plus 2Y sama dengan 10, yang punya Y ganti dengan angka 4, maka 5X plus 2Y, 2 dikali Y, 2 dikali 4 sama dengan 10. Maka 5X plus 8 sama dengan 10. 8 tidak punya variabel, maka pindahkan dengan yang tidak punya variabel. Awalnya plus, pindah ruas jadi min, maka 5X sama dengan 10 dikurangi 8. Maka X-nya sama dengan 10 dikurangi 8 adalah 2. 5X, 5 dikali X kali pindah ruas jadi bagi. Titik yang terakhir, perhatikan, titik yang terakhir terletak antara titik potong 5X plus 6Y sama dengan 30 dan garis Y sama dengan 4. Caranya sama seperti yang ketiga tadi, yang punya Y ganti dengan angka 4. Maka 5X plus 6Y sama dengan 30. 5X ditambah 6 kali 4 sama dengan 30. 5X ditambah 24 sama dengan 30. Maka 5X sama dengan 30 dikurangi 24. X-nya sama dengan 6/5. 6 adalah 30 dikurangi 24. Sedangkan 5 adalah 5X pindah ruas. Karena 5 kali X kali pindah ruas jadi bagi. Sudah ketemu ya titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, titik yang keempat sudah ketemu. Kita simpan dulu. Maka kita masukkan titik-titik tersebut ke fungsi objektif yang diketahui tadi. Fungsi objektif yang diketahui adalah 5X plus 2Y. Kita masukkan titik yang pertama. Titik yang pertama adalah 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Yang punya X ganti dengan angka 2, yang punya Y ganti dengan angka 0. Maka 5X ditambah 2Y, 5 dikali 2 ditambah 2 dikali 0. 5 dikali 2 adalah 10, 2 dikali 0 adalah 0. Maka 10 ditambah 0 hasilnya 10. Titik yang kedua adalah 6,0. Caranya masih sama seperti yang titik yang pertama tadi, langsung saja dimasukkan 5 kali 6 ditambah 2 kali 0, hasilnya adalah 30. Disimpan dulu, kita masukkan semua titiknya. Titik yang ketiga adalah X-nya tadi adalah 2/5, Y-nya adalah 4. Maka yang punya X ganti dengan angka 2/5 dan Y ganti dengan angka 4. Maka 5 dikali 2/5 ditambah 2 kali 4. 5 kali 2/5 hasilnya adalah 2. Jangan lupa bisa dicoret. Jangan itu ya. Jangan lupakan perkalian seperti ini. Satunya adalah bilangan bulat utuh, yang satunya adalah pecahan yang bisa dicoret. Coretnya dengan penyebutnya, bukan dengan pembilangnya. Baik, maka hasilnya adalah, lanjutkan, 2 ditambah 8 hasilnya adalah 10. Titik yang keempat terakhir, X-nya adalah 6/5, Y-nya adalah 4. Yang punya X ganti dengan angka 6/5, yang punya Y ganti dengan angka 4. Maka 5 dikali 6/5 ditambah 2 dikali 4 hasilnya adalah 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14.
Dari nilai-nilai yang sudah dicari tadi 10, 30, 10, dan 14, tentukan mana yang paling besar. Kalau yang dicari maksimum, maka cari nilai yang paling besar. Kalau yang ditanyakan adalah nilai minimum, maka cari yang paling kecil. Dari 4 titik tersebut, yang ditanyakan adalah maksimum, maka yang paling besar adalah nilainya 30. Maka dari soal yang nomor 11 ini, nilai objektif bernilai maksimum adalah 30. Cukup mudah bukan? Baik, nanti setelah ini selesai, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Langkah-langkahnya sama seperti ini. Kita lanjutkan lagi dengan nomor 12. Nomor 12 ini semester sebelumnya kalian sudah dapat pembelajarannya. Kalian juga sudah mencoba dengan soal-soalnya dan banyak yang bisa. Semoga kali ini kalian tidak lupa karena sudah terpotong dengan liburan kemarin ya, liburan semesteran kemarin. Kita coba nilai dari limit X mendekati 3 untuk 2X kuadrat min 3X min 9 per 3X min 9 adalah, masih ingat tidak caranya bagaimana? Kita substitusikan dulu. X mendekati 3, maka yang punya X pada soalnya ganti semuanya dengan angka 3. Silakan diperhatikan, 2x pangkat 2, maka 2 dikali x pangkat 2, maka 3 pangkat 2. 3 dipangkatkan 2 dulu, baru dikalikan 2. Sekali lagi cara menghitungnya, 3 dipangkatkan 2 dulu adalah 9, dikalikan dengan 2 adalah 18, dikurangi 3 dikali 3, 9 dikurangi 9, dibagi atau per dibagi sama saja, 3x 3 kali 3 dikurangi 9, maka hasilnya adalah 0 per 0. Seperti yang kalian ketahui, kalau hasil dari limit adalah 0 per 0, maka kita harus mencari alternatif yang lain, yaitu dengan cara memfaktorkan mungkin. Karena kalian sebelumnya sudah mendapat pembelajaran tentang turunan, maka yang paling mudah atau yang paling simpel kita turunkan. Semoga masih ingat lagi ya dengan pembelajaran turunan kemarin. Diperhatikan untuk pembilangnya, fx-nya pembilangnya 2x pangkat 2 min 3x min 9, turunannya adalah pangkatnya kalikan dengan angka di depannya, x tetap x, pangkatnya dikurangi 1. Turunan dari 3x adalah ambil angka di depannya x saja, kemudian turunan dari 9 tidak punya x adalah 0. Maka turunannya adalah 4x min 3. Bisa kita simpan dulu. Kemudian penyebutnya adalah 3x min 9, maka turunan dari penyebutnya adalah 3 saja. Karena 9 tidak punya x, maka turunannya adalah 0, maka turunan dari penyebutnya adalah 3 saja. Sudah paham? Kita lihat soalnya lagi, limit x mendekati 3 untuk 2x pangkat 2 min 3x min 9 per 3x min 9. Limitnya tetap ditulis, kemudian turunannya tadi kita masukkan. Turunan dari pembilangnya adalah 4x min 3 per turunan dari penyebutnya adalah 3. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Yang punya x, silakan dilihat, yang punya x ganti dengan angka 3. Yang punya x hanya 4 saja, maka 4x 4 kali 3 dikurangi 9 dibagi 3. 12 dikurangi 3 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Maka dari soal tersebut jawabannya bisa dilihat adalah 3. Cukup mudah bukan? Sekali lagi, silahkan dihitung dengan cermat, teliti, jangan asal hitung kancing baju atau jangan cuma ban-bandi saja ya. Nanti kalian yang rugi sendiri pada saat ujian sekolah nanti kalau kalian tidak menghitung dengan teliti. Kita lanjut untuk nomor 13. Nah, ini juga sama, soal turunan. Kalian sudah mempelajarinya semester kemarin. Saya harap kalian masih mengingatnya. Diperhatikan, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x min 4 per x plus 3 adalah
Diperhatikan untuk bentuk soalnya, bentuk soal sepertinya adalah U per V. Nah, diperhatikan, nih bentuk soalnya adalah U per V, maka turunan Fx untuk U per V adalah U aksen. U aksen, U tanda petik itu adalah turunan dari U dikali V saja atau penyebutnya tidak usah diturunkan, dikurangi. Kalau tadi U-nya yang diturunkan, sekarang U-nya tidak usah diturunkan, melainkan kebalikannya, gantian. Dikali V turunan, V tanda petik atau V aksen adalah V turunan per V kuadrat. Jadi yang dihitung hanya atasnya saja atau pembilangnya saja, V kuadrat tidak usah diutak-atik. Baik, diperhatikan di situ untuk bentuk U per V, bagaimana kalau bentuknya adalah U dikali V? Kalian sudah mempelajari sebelumnya, maka U dikali V, turunan untuk U dikali V adalah U aksen atau turunan dari U dikali V ditambah U saja dikali turunan dari V. Bisa? Baik, saya harap kalian masih ingat ya. Kita lanjutkan, soalnya seperti ini, 2x min 4 per X plus 3, kita cari turunannya masing-masing biar kalian bisa dengan mudah mensubstitusikan. Untuk U adalah pembilangnya adalah 2x min 4, maka turunan dari U adalah 2. Bisa? Kemudian untuk yang V, penyebutnya V adalah X plus 3, maka turunan dari V adalah 1. Karena X, angka di depan X adalah 1. Kalau tidak ada angkanya, dianggap angka 1. Sudah ketemu U, V, turunan U dan turunan V, kita substitusikan ke dalam rumus. Diperhatikan, yang pertama adalah turunan dari U. Turunan dari U-nya adalah 2, dikalikan V. V saja tidak turunan, maka V-nya adalah X plus 3, dikurangi U saja, U-nya adalah 2x min 4 dikali turunan dari V adalah 1. Diperhatikan ya, kalau ada tanda negatif di depannya, maka silahkan kalian kasih kurung. Yang di dalam kurung silahkan diselesaikan dulu, tandanya nanti kita belakangan. Bisa? Kemudian per V kuadrat, V-nya adalah X plus 3 dikuadratkan. V dikuadratkan, tidak usah diutak-atik, tidak usah dihitung. Kita menghitung yang pembilangnya saja. Bisa? Kita hitung 2 kali X plus 3, maka hasilnya 2 kali X adalah 2X, ditambah 2 kali 3 adalah 6. Dikurangi, lah ini diperhatikan yang saya sudah bilang tadi, dikurangi. Diperhatikan untuk dikurangi karena di situ adalah ada tanda dikurangi, ada di dalam kurung, maka silakan dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2x min 4 dikali 1, berapapun nilainya, kalau dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka hasilnya tetap ya 2x min 4 per X plus 3 dikuadratkan, tidak usah diutak-atik. Paham? Kita lanjutkan. Diperhatikan di situ ada yang punya X, sama-sama punya X, kita jadikan 1. Digeser bukan dipindah. Sekali lagi, digeser bukan dipindah. 2X, ada lagi yang sama dengan maksudnya ada lagi yang punya X, sama-sama 2X. Lah, di situ gunanya karena ada tanda negatif di depan kurung, maka semua yang ada di dalam kurung semuanya kalikan dengan negatif. Maka 2x dikurangi 2x ditambah 6x min 4 kali min kali min adalah plus, maka ditambah 4. 2x dikurangi 2x adalah 0, ditambah 6 ditambah 4. Diperhatikan sekali lagi saya tekankan ya, X yang punya variabel tidak bisa dihitung dengan yang tidak punya variabel. Jadi yang punya variabel harus dihitungnya dengan yang sama-sama punya variabel. Misalkan variabelnya X, silahkan hitung dengan variabelnya X.
Yang variabelnya Y silakan hitung dengan yang variabelnya Y. Tapi ada garis bawahnya. Walaupun sama-sama X, tapi yang satu punya pangkat dan yang satu tidak punya pangkat, tidak bisa dihitung. Diingat baik-baik ya. Maka diperhatikan penyebutnya tidak usah diutak-atik, maka jawabannya adalah hanya 6 ditambah 4 saja adalah 10 per X plus 3 kuadrat. Maka dari pertanyaan ini, turunan pertama dari fungsi 2X min 4 per X plus 3 adalah, udah ketemu jawabannya apa? C, betul. 10 per X plus 3 kuadrat. Cukup mudah ya, karena sudah dapat di materi sebelumnya. Kita lanjut nomor 14. Persamaan garis singgung Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X di titik min 1,3 adalah, ini adalah materi kelas 1. Persamaan garis lurus. Kalau kalian masih punya catatannya, silakan dibuka-buka lagi. Kalau kalian mungkin catatannya entah di mana, silakan kalian bisa browsing di Google, banyak ya. Bagaimana menentukan persamaan garis singgung? Perhatikan di sini. Karena di sini melalui, kita kembali lagi coba. Nah, melalui garis dan titik. Diperhatikan, melalui garis dan titik. Nah, persamaan garis singgung yang melalui satu titik dengan gradien M. Nah, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ternyata di situ ada M-nya. M itu apa? M adalah gradien. Sedangkan pada soal di situ hanya ada persamaan garis singgung Y. Di situ diketahui hanya garisnya saja. Bagaimana cara mencari M-nya? Cara mencari M atau mencari gradien adalah M itu gradien itu sama dengan turunan dari Y. Turunan dari garis yang diketahui. Baik, bisa. Garisnya adalah Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X, maka turunan dari Y sama dengan, nah, masih ingat ya mencari turunan? Turunan dari Y-nya adalah 3X kuadrat plus 2. Diingat-ingat, itu adalah gradiennya. Kita belum punya nilai dari gradiennya, karena yang dipakai untuk mensubstitusikan pada rumus itu kita pakai nilai dari M. Diketahui garis M-nya atau gradiennya itu kemiringan garis. Gradien itu adalah kemiringan garis. Diketahui gradiennya adalah 3X kuadrat plus 2. Berapa nilai dari M-nya? Mencari nilai dari M, kita menggunakan titik yang diketahui. Diperhatikan. Menentukan gradien dengan mensubstitusikan titik yang diketahui adalah min 1,3 ke gradien X 3X kuadrat plus 2. Nah, di situ titik itu adalah X, Y, jadi kita hanya menggunakan X-nya saja karena tidak punya Y di situ ya. Gradien itu tidak ada Y-nya karena di situ Y-nya adalah Y turunan. Jadi kita pakai X-nya saja, maka X-nya adalah min 1. Jadi yang punya X diganti dengan angka min 1. Perhatikan. 3 kali X pangkat 2, maka 3 dikali min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 dulu, baru dikalikan 3, baru ditambah 2. Hasilnya adalah 5, maka nilai dari M adalah 5. Ketemu M-nya 5, maka kita substitusikan lagi ke persamaan atau ke rumus yang diketahui adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. M dalam kurung itu dikali. Bisa? Di situ dilihat Y dan X tetap Y dan X. Yang diganti angka hanya X1, Y1, dan M. Paham? Kita substitusikan. X1 yang mana? Y1 yang mana? X1 adalah min 1, Y1 adalah 3, dengan M adalah 5. Maka kita substitusikan Y sama dengan
Y dikurangi 3 sama dengan M-nya adalah 5 dalam kurung X tetap X dikurangi min 1. Ingat ya, dikurangi min 1. Kalau dia tandanya min, tetap ditulis min. Baik, kita hitung dulu yang sebelah kanannya. Y dikurangi 3 sama dengan 5 kali X adalah 5X. Diperhatikan di situ dikurangi min 1, maka min kali min adalah plus, maka plus 1 dikali 5 adalah 5. Maka di situ diperhatikan dipindah semuanya. Semuanya dipindah ke ruas kanan dan yang kiri adalah 0, dipindah semuanya. Yang dipindah adalah Y dikurangi 3, maka X plus 5 tetap X plus 5. Y dikurangi 3 pindah. Awalnya Y adalah plus, pindah ruas jadi min Y. Awalnya min 3, pindah ruas jadi plus 3. Kita kumpulkan X dulu, Y dulu, baru angka. Oke, maka 5X dikurangi Y. Nah, itu angka bisa dihitung sama angka, maka 5 ditambah 3 adalah 8. Kita bisa memindahkannya dengan 0 ditaruh di paling kanan, sama, dibolak-balik sama, tidak ada yang berubah. Maka 5X min Y plus 8 sama dengan 0. Diperhatikan di situ, maka persamaan garis singgungnya, ingat tidak tadi jawabannya apa? 5X min Y plus 8 sama dengan 0. Mana yang hasilnya 5X min Y plus 8 sama dengan 0? Ya, jawabannya adalah E. Saya berharap kalian bisa memahaminya. Kalau tidak bisa memahaminya, diputar berulang-ulang videonya agar bisa memahaminya. Terakhir, kita 5-5 saja setiap pertemuan kita berikan contoh soal 5, jadi kalian biar mudah memahaminya. Dan setiap akhir dari pembelajaran ini kita akan memberikan 5 soal dengan cara yang sama seperti yang sudah dijelaskan. Diperhatikan untuk nomor 15 terakhir, grafik fungsi f(x) x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 24x plus 3 turun pada interval. Ini juga ya materi sebelumnya, interval naik dan interval turun, fungsi naik dan fungsi turun. Semoga kalian masih ingat, benar-benar ingat, karena baru beberapa minggu kemarin ya dipelajari. Diperhatikan, syarat untuk fungsi naik jika f aksen x atau turunan dari x adalah lebih dari 0, dan syarat fungsi itu turun jika f turunan atau fx turunan kurang dari 0. Soalnya tadi yang ditanyakan adalah kita cari dulu lah turunannya. Turunan dari fx-nya adalah, bisa ya mencari turunan, diulang bolak-balik kemarin sudah bisa. Maka 3x pangkat 2 min 6 min 24 turunannya sudah ketemu. Maka yang kita pakai adalah 3x min 6x 3x kuadrat min 6x min 24. Syarat fungsi turun, yang kita cari adalah fungsi turun. Diperhatikan, syarat fungsi turunnya adalah turunan dari fx kurang dari 0. Ini adalah turunannya, 3x pangkat 2 dikurangi 6x min 24 kurang dari 0. Di situ diperhatikan semua angkanya adalah kelipatan dari 3. Kalau angkanya bisa disederhanakan, silakan disederhanakan biar memudahkan kalian nanti untuk memfaktorkan. Kok tahu kalau difaktorkan? Karena x paling depan adalah x kuadrat, maka dia harus difaktorkan. Maka silakan semuanya kalian bagi dengan 3 tanpa terkecuali. Maka x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 kurang dari 0. Sampai di sini mudah bukan? Baik, kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya. Kalau sudah begini bagaimana? Jangan langsung bingung. Kita sama dengankan dulu 0.
biar kalian mudah untuk mencari faktorisasinya. Sebelumnya juga sudah pernah belajar faktorisasinya, maka hasilnya adalah X min 4. Kalau dikalikan hasilnya adalah 8, paling belakang ya. Kalau dikalikan hasilnya adalah min 8. Kalau dia dijumlah hasilnya adalah min 2. Maka bentuknya adalah X min 4 dikali X plus 2. Diperhatikan di situ, min 4 kali 2 adalah min 8. Cara menguranginya adalah dari belakang. Dari belakang menguranginya, plus 2 ditambah min 4, maka plus 2 dikurangi 4 adalah min 2. Berarti persamaannya atau faktornya adalah benar, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, silahkan kita cari nilai X masing-masing. Karena ada 2 kurung, maka X-nya juga ada 2. X yang pertama adalah X min 4 sama dengan 0, maka X-nya adalah 4. Mudahnya seperti ini, kalau di dalam kurung tandanya adalah min atau negatif, maka kurungnya dibuka, tandanya positif. Bisa? Kemudian X yang kedua adalah X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 2. Karena di dalam kurung tadi tandanya adalah plus, maka kurungnya dibuka, tandanya adalah min. Bisa? Dari X seperti ini, X-nya sudah ketemu, yang satunya X-nya 4, yang satunya lagi adalah min 2. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan dengan angka-angka tadi, X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Nah, min 2, satu lagi adalah 4. Di antara min 2 dan 4 ada angka 0. Kalau sudah kalian buat garis seperti ini, interval seperti ini atau garis bilangan seperti ini, silakan pakai lagi turunan tadi, pertidaksamaannya tadi. Fungsi turunnya tadi, fungsi turunnya adalah X kuadrat min 2X min 8 kurang dari 0. Cara mudahnya diperhatikan di situ, antara min 2 dan 4, silahkan kalian ambil angka terserah. Boleh di antara min 2 dan 4, boleh di sebelah kanannya 4, boleh di sebelah kirinya min 2. Karena di situ ada angka yang paling mudah untuk menghitung, angkanya adalah 0, maka kita pakai angka 0 saja. Boleh ya, terserah kalian tidak harus memakai angka 0, bisa kalian memakai angka di sebelah kirinya min 2, bisa kalian mengambil angka di sebelah kanannya 4, atau kalian bisa mengambil angka di antara min 2 dan 4. Tidak harus 0, tidak apa-apa, yang penting kalian teliti dalam menghitung. Saya pakai angka 0 karena untuk memudahkan kita menghitung, jadi bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Cepat menghitungnya. Bisa dimasukkan kemana? Masukkan tadi ke pertidaksamaannya tadi. Baik, 0 kuadrat, X diganti dengan 0, yang punya X diganti dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8, maka hasilnya adalah min 8. Bisa ya, min 8. Min 8 kurang dari 0. Kalau sudah seperti ini, lanjutannya bagaimana? Diperhatikan, min 8 kurang dari 0. Apakah min 8 itu kurang dari 0? Jawabannya betul atau salah. Karena min 8 berada di sebelah kiri 0, maka min 8 kurang dari 0, jawabannya adalah benar. Kalau jawabannya benar, diperhatikan garis bilangannya sama. Kalau jawabannya benar, silahkan kalian membuat garis yang menuju ke 0. Titiknya mulai dari min 2 dan 4, maka min 2 menuju ke 0 adalah ke sebelah kanan, kemudian 4 menuju 0 adalah ke sebelah kiri. Kalau jawabannya benar, semuanya mengarah ke 0. Bagaimana kalau jawabannya salah? Kalau jawabannya salah, maka
panahnya menjauhi 0. Bisa dipahami? Baik, karena di sini adalah jawabannya benar, maka semuanya adalah menuju ke 0, maka himpunan penyelesaiannya ada di antara angka min 2 dan 4. Seperti itu. Maka intervalnya adalah karena himpunan penyelesaiannya ada di tengah-tengah dan dia tertutup, artinya di sebelah kiri ada batasnya, sebelah kanan ada batasnya juga, maka X-nya berada di tengah-tengah. Ya, bentuknya seperti itu, membacanya seperti ini, X lebih dari min 2, X kurang dari 4. Bentuknya seperti itu, X berada di tengah-tengah. Sekali lagi, cara membacanya tidak dari kiri min 2 kurang dari X lebih kurang dari 4 ya, tidak. Membacanya dari tengah, X lebih dari min 2 dan X kurang dari 4. Perhatikan, maka jawabannya adalah C. X lebih dari min 2 dan X kurang dari 4. Baik, sampai di sini materi pembelajaran untuk hari ini. Selamat mencoba untuk tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Silahkan dibuka lagi YouTube-nya, cara pembelajarannya, materinya di-download dan juga tugas-tugasnya segera dikumpulkan agar kami bisa tahu seberapa mengerti kalian dan seberapa paham kalian tentang pembelajaran kali ini. Terima kasih, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.